mulai buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah kembali pada pagi ini kita bisa bersama lagi, bisa berwajah dalam rangka dalam rangka menambah dan kehidupan kita dan wawasan pengetahuan kita terkhusus di bahasa Arab. Mudah-mudahan hajat kita bersama ternyata berhidup seperti beribadah dan biasa mengimpaskan masalah kebaikan dan keberkahan hidayah berdiri pribadi dan untuk sendiri kita bersama termasuk keluarga besar kita. Doa seluruh beriring salam pun tak bisa kita berikan terhadap dirinya kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berwajah Allah, mari sejenak kita awali proses belajar mengajar kita di pagi hari itu dengan terlebih dahulu bertabaruk atau bertawassul membacakan surat Al-Fatihah, dari menyelipkan berbagai macam harapan, doa, keinginan pribadi maupun keluarga besar. Mudah-mudahan antara wasilah Al-Fatihah dan doa yang secara berjamaah kita lapaskan, baik secara jahar maupun secara sir dalam hati, maunya adalah mengabulkan. Allah permudah dan Allah mengajarkan usaha kita bersama, melancarkan setiap ikhtiar kita bersama. Allah memudahkan semua hal-hal terkait aktivitas menghibur dan keluarga besar. Allah sebetulnya melalui yatim solehah Allah Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan likulli hajatina wa niyatina wa ma'ina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. كيف حالكم اليوم؟ خير؟ الحمد لله كما ترى. Baik Bapak Ibu, hari ini Jumat. Sekarang buka halaman ke-6. Bapak Ibu, as-safhah as-sadisah. As-sadisatu. Kita buka halaman ke-6. Ad-darsu as-sani, pelajaran yang kedua. Dengan judul At-Ta'rifu bil-Muwazzafi. Ta'rif bil-Muwazzaf. Ad-darsu as-sani, pelajaran kedua. At-Ta'rifu bil-Muwazzaf. Berarti kan asumsi kita di atas muwazzaf itu adalah makanya teman-teman at-ta'rifu bil-muwazzaf. Kalau secara kaidah kaidahnya untuk garis kita hidupkan bil-muwazzafi dalam pelafalan seolah ada tanda wakaf atau akhir ayat ketika dia katakan
Saya bacakan dulu Bapak Ibu, nanti perhatikan kata demi kata. Bapak Ibu ulangi setelah saya bacakan. Ad-darsu ats-tsani at-ta'rifu bil muwassafi atau at-ta'rifu bil muwassafi. Sobahul khair atau sobahul khairi. Nah, biasanya kalau dalam percakapan jadi khairnya itu rohnya disebutkan, nanti kan langsung sobahul khair. Sobahul khair jawabannya sobahul nur. Perhatikan sobahul nur. Sobahul nur ya Khalid man hada. Ada al-qurun atau no ya. Tapi kita membaca apa yang tertulis. Ada al-qurun huwa muwassaf atau huwa muwassaf. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. ومن هذه ومن هذه ikan hanya ومن هذه 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 هي موظفة atau هي موظفة هي موظفة. أهلا وسهلا أهلا بك. Mari sama-sama kita lafazkan Bapak Ibu. Bapak Ibu ulang dari apa yang saya lafazkan dari bacaan ini. Ad-darsu tsani. At-ta'rifu bil muwassaf. Sabahul khair. Sabahul nur. Ya Khalid man hada. Hadza habtun. Huwa muwassaf. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Waman hadhihi hiya muwazzafah. Ahlan wa sahlan. Ahlan biki. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk baca sebelum khair dibaca. Baca setelahnya lalu Bapak. Kita ulang. Sabahul khair. Nah, Bapak sabahun nur. Ya Khalid man hada. Hadza hartun. Huwa muwassaf. Ahlan wa sahlan. Bapak. Ibu. Ahlan bika. Waman hadhihi. Jawab. Hazihi hartini.
Dia muwazzafah. Dia muwazzafah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Apa? Ahlan biki. Ahlan biki. Oke. Sekarang kita terjemah dahulu sebelum kita praktekkan bacaan ini. At-ta'rifu bil muwazzafi, perkenalan dengan pegawai. Oke. Sobahul khair. Ingat pagi? Sobah pagi al khair. Baik. Kalau tekstualnya pagi yang baik atau pagi baik kan itu. Tapi kan bukan begitu maknanya. Yang paling nyaman menerjemah itu kalimat sobahul khair adalah selamat pagi. Sobahun nur, sobah pagi yang nur, cahaya, pagi bercahaya. Kalau jawabannya selamat pagi, apa kira-kira jawabannya? Pagi juga. Pagi juga, ini bahasa kita. Selamat pagi kembali. Ya Khalid, duhai Khalid, aku. Hei Khalid, man haza? Man siapa? Haza? Haza ini lil Khalid untuk dekat, berarti ini. Zalika tilka untuk jauh dari baik itu. Ya Khalid, man haza? Hai Khalid, siapa ini? Man siapa? Haza ini. Haza Hartono. Ini adalah Hartono. Nah, kalimat haza Hartono, kenapa ada dengan selipan adalah? Karena dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan mubtada dan khabar. Haza Hartono terjemahnya ini adalah Hartono. Huwa muwazzafun. Dia adalah seorang pegawai. Nah, muwazzaf itu satu orang, Bu ya. Kalau jamak mawazif, jamak taksirnya mawazif ataupun jamak muzakkar salimnya. Jamu dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Ini pembagian jamak dalam bahasa Arab ada 3. Jamak taksir, jamak muzakkar salim, jamak muannats salim. Jamak taksir ini yang paling banyak kita temukan. Apa itu jamak taksir? Jamak yang tak beraturan. Jadi jamak taksir, jamak yang tak beraturan. Masjidun, jamaknya masajid. Qalamun, jamaknya aqlam. Kalau qalam artinya qalam pulpen. Misbahun, misbah. Misbah itu lampu. Al-misbah, lampu. Jamak misbah, masobih. Masjid, masjid. Misbah, lampu. Qalam, pulpen. Kursiun, karosi. Jadi jamaknya karosi. Babun jamaknya abwab. Abwabun. Masjid jamaknya masajid. Misbahun, masobih. Qalamun, aqlamun. Kursiun, karosi. Babun, abwabun. Miftahun jamaknya mafatih. Kita masuk kepada contoh jamak muzakkar salim. Nah, biasanya muwazzaf ini ada 2, bisa mawazif atau muwazzafuna. Muslimun jamaknya muslimuna. Kalau perempuan Islam muslimah, muslimah. Tapi dia jamak muannas jadinya.
Muslimatun jamaknya muslimatun. Soimun jamaknya soimunah. Soimuna. Kalau muannasnya perempuannya soimah. Jadi soimah itu perempuan yang berpuasa kemudian. Soimah jamaknya soimatun. Kalau jamak taksir memang dia terkesan tak beraturan, nggak ada rumusnya seperti itu. Tapi kalau jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim ketahuan. Ada muslimun, muslimunan, muslimatun, muslimatun. Soimun, soimunah, soimatun, soimah. Itu dia yang mana salimnya. Kata-kata dalam bahasa Arab itu terbagi kepada 3. Ada kata-kata tunggal. Tunggal itu dalam bahasa Arab mufrad. Lalu yang kedua musanna. Yang ketiga jamak. Mufrad adalah kata tunggal. Musanna bermakna 2. Ganda ya. Ganda atau 2. Jamak lebih dari 2. Apa jamak ini apa? Banyak. Oke, mufrad, musanna, jamak. Yang jamak itu pun terbagi 3. Jamak yang paling banyak itu jamak jam'ut taksir. Kemudian yang kedua jam'un muzakkaris salim. Yang ketiga jam'un muannatsis salim. 3. Contohnya tadi kalau jamak taksir contohnya dengan kata masjidun jadi masajid. Kata misbahun dia masobih. Misbah itu lampu. Misbahun. Qalamun aqlamun. Qalam pulpen aqlam. Ini yang paling banyak itulah jamak tak beraturan. Yang kedua jamak muzakkar salim. Disebut juga jamak beraturan, tapi untuk muzakkar. Sama sebaliknya juga jamak muannas salim. Tulis beraturan untuk muannas. Nah, itu. Jadi yang membedakan muzakkar salim sama muannas salim itu adalah kalau jamak muzakkar salim ditanya oleh waw dan dun. Kalau muzakkar salim ditanya oleh alif dan ta. Itu. Walaupun nanti ada kaidah lanjutannya. Harokat dalam bahasa Arab yang kita kenal dengan bunyi u itu dhamma disebut dengan raf'un atau marfu'un. Marfu'un. Nasab atau mansubun. Kalau kasrah dia jar atau majrurun. Jadi Bapak Ibu nggak akan pernah kalau dalam bahasa Arab penyebutannya bukan dhamma, bukan fathah, bukan kasrah. Kalau istilahnya adalah marfu', mansub dan majrur. Marfu' itu berarti berbaris dhamma. Mansub berarti berbaris fathah. Majrur berarti berbaris kasrah. Ini penyebutan istilahnya. Marfu'un dhammah, mansubun fathah, majrurun kasrah.
Sebenarnya Bapak Ibu, rofa'ah itulah kira-kira rofa'ah ini apa kata kerjanya? Rofa'ah itu meninggikan. Rofa'ah ini barisnya, baris doma itu disebut rofa'ah. Kata-kata yang dikasih baris doma marfu' namanya. Nasab itu baris fathahnya, baris A itu. Tapi kata-kata yang dikasih baris A itu disebut mansubun. Jar itu baris kasrohnya I itu. Tapi kata-kata yang dikasih baris I itu majrur. Kalau misalnya muslimun, kira-kira barisnya muslimun, mimnya, mim belakang apa? Muslimun sebut rofa. Barisnya unnya itu rofa, tapi kali kata muslimun itu kata marfuun. Ada apa ya? Baris unnya kata muslimun, barisnya ini sebut rofa. Kata muslimun disebut berbaris marfuun. Musliman, kata musliman disebut mansubun. Kalau baris an itu disebut nasab. Oke, ya. Muslimin, kata muslimin disebut oke ya. Ini istilah musliman ini baris annya ini disebut baris nasab. Kata musliman berbaris ketika disebut kata yang berbaris mansub. Beda Bu ya. Barisnya itu adalah nasab. Kata yang berbaris nasab itu disebut kata mansub. Muslimin, innya itu kalimat kasrotain pada huruf mim disebut jar innya. Tapi kata muslimin kata yang berbaris majrur. Setiap kata dalam bahasa Arab terutama isim, kata benda itu pasti berbaris doma. Doma tain berbaris rofa marfu. Itu dalam bahasa itu baku ya, itu sudah baku ketentuan umum, kaidah namanya. Semua kata isim, kata benda pasti berbaris marfu. Nah, yang marfu ini, yang doma tain ini bakal berubah menjadi an. Kalau ada amil, amil itu apa? Amil itu adalah huruf-huruf yang mempengaruhi yang tadinya berbaris pun berubah menjadi berbaris nasab. Ada contohnya inna, anna, inna, anna. Muwazzafa, innal muwazzafa. Yang tadinya muwazzafun berubah jadi innal muwazzafa. Kayak tadi di dalam buku kita ilmu wazzafi kan, asalnya kamu muwazzafun. Kenapa jadi muwazzafi? Karena ada hujan itu min ila an ala fi rubadan seterusnya. Nah, sukun yang kasuistik kita bagi sukun adalah jazam, jazmun, jaz, kezai, mon. Barisnya majzum. Jadi doma, kasrah, fathah, sama jazm, majzum. Nah, lalu apa yang membuat yang majzum adalah itu amil atau huruf
huruf yang merubah tadinya dia berbaris marfu jadi berbaris jazm. Dan lagi itu amil-amilnya lam. Lam itu satu amil yang merubah yang tadinya rofa menjadi jazm. Yang tubuh jadinya lam yaktub. Sebenarnya kaidah-kaidah tadi Pak Ibu dalam bahasa Arab dia hanya merubah baris huruf terakhir. Huruf terakhir itu maksudnya baca yang tubuh, jadi kalimatkan lam yaktub. Itu ya. Jadi setiap kalimat benda berbaris berubah, walaupun nanti posisinya di depan belakang atau tengah. Nah, benar. Bahasa Arab itu mempunyai dua jenis kalimat. Ada kalimat yang diawali fi'il, ada kalimat diawali isim. Kalau fi'il berarti dia akan tersusun dari fi'il, fa'il dan maf'ul. Kalau isim dia akan tersusun dari mubtada dan khabar. Fi'il kata kerja atau pekerjaannya, pelakunya disebut fa'il, objek yang dilakukan yang dikerjakan maf'ul. Itu kalau kalimat yang tersusun dengan jenis kata kerja. Dalam bahasa Arab kita harus objekkan dari fi'il kata kerjanya, kemudian habis itu pelakunya fa'il disebut, kemudian objek yang dikerjakannya adalah maf'ul. Itu kalau kalimat yang diawali isim kata kerja. Kalimat yang diawali isim diawali oleh mubtada dan khabar. Tadi kita baru baca bacaan kedua ada susani at-ta'rifu bil muwazzafi. At-ta'rif perkenalan dengan pegawai. At-ta'rif itu perkenalan, bukan berkenalan ya. Nah, at-ta'rif itu di sini. Kalau berkenalan kata kerja, kira-kira apa? Dari mana kita melihat di kamusnya? Ain, rofa, arofa. Itu mengetahui, mengenal, mengerti. Oke. Muwazzaf itu kata benda isim orang, pegawai. Kalau misalnya tugasnya, pekerjaannya wazofa atau wazifah. Oke, sobahul khair artinya selamat pagi. Sobahul nur artinya selamat pagi kembali, atau ya tekstualnya pagi yang cerah. Selamat pagi kembali. Hai Farid, man haza? Siapa ini? Haza Hartunu. Ini adalah Hartunu. Nah, haza Hartunu ini disebut mubtada dan khabar. Tadi dijelaskan tadi. Wa muwazzafun, dia adalah seorang pegawai. Seorang ya, jangan lupa seorangnya. Karena tunggal kan mufrad kan? Wa muwazzaf, dia adalah seorang pegawai. Muwazzaf seorang pegawai. Dia adalah seorang pegawai. Ahlan wa sahlan. Salam kenal. Salam kenal. Ahlan bika. Salam kenal kembali denganmu. Waman hazihi, dan wa dan man siapa, hazihi ini dan siapa. Tapi kalau ada
hazihi itu berarti kata tunjuk untuk muannas hazihinya. Kalau siapa itu muannas, waman tilka. Kalau untuk laki-laki muzakkar, siapa itu? Waman itu zalika. Hartono berarti kaza, dan dia huwa, domirnya pronounnya lah huwa. Kalau dia Hartini, hazihi, pronounnya dia. Dia muazzafan, dia seorang pegawai. Karena kan muazzafan mau diartikan dia adalah seorang pegawai perempuan, itu panjang banget sebenarnya. Tapi yang penting Bapak Ibu sudah tahu tuh muazzafun dan muazzafatun, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Ahlan wa sahlan, salam kenal. Ahlan biki, salam kenal kembali. Coba kita baca bareng-bareng menuju ke sini ya. Ad-darsu as-sani at-ta'rifu bil muwazzaf. At-ta'rifu bil muwazzaf. Sabahul khair, sabahun nur, ya Khalid man hada, hada hartun, huwa muwazzafun, ahlan wa sahlan, ahlan bika, wa man hazin, hazihi hardini, hiya muwazzafa, ahlan wa sahlan, ahlan biki. Pak, Ya Bu, kan tadi jawaban si yang dia muwadzofa, ya. artinya kalimat yang kedua. Kenapa nggak kalau misalnya ya dia seorang pegawai juga, biasanya orang kan gitu kan. Terjemahnya Misalnya bisa aja Bu, tapi biasanya kalau pakai kalimat juga itu ada kalimat, ada kata aidon misalnya terjemahnya kan dia muwazzafatun aidon. Nah, aidon itu memaknai berarti juga. Ini kalau untuk di awal Bika atau Bika Pak disebutkan kan biasa kalau dia kan gitu ya. Nah, baris akhirnya Pak ya. Iya. Nah, kalau dalam dialog yang sudah misalnya Bapak Ibu sudah ngerti nih, saya ngomong sama Bapak kan berarti kan saya sudah berasumsi Bapak itu laki-laki. Kan sebenarnya ayam deh. Bapak ngomong sama Ibu, Bapak nih, saya ngomong sama Ibu nih, Bu, saya kan berasumsi ahlan bik juga, karena sudah ketahuan. Kenapa dipendekin atau dimatikan, disukunkan baris akhir? Ya biar enggak kaku-kaku banget lah. Saya doa Allahumma firlahu. Nah, kalau dalam doa itu
memang domirku dan hanya jelas. Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, Allahumma firlaha. Jangan mematikan lahnya, karena jelas kan? Jelas. Jadi harus dijelaskan Allahumma firlahu. Oh, kita doakan dan dia nih. Itu jelas ya. Kita jelaskan Allahumma firlahu untuk laki-laki, Allahumma firlaha untuk perempuan, untuk domir. Itulah Bapak Ibu pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jangan pernah takut dan patah arah, patah semangat dan tantangan yang luar biasa ini. Makanya Bapak Ibu itu beribadah, beramal dan beribadah. Baiklah Bapak Ibu, sama-sama kita berdoa bersama. Udah tadi di Dengan apa itu? kalau dari belakang harapan Bapak Ibu tetap semangat dan apa yang kita dapat bermanfaat. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik Allahumma wa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fi 'ulumina wa barik lana fi 'umurina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa ahlina wa barik lana fi arzaqina wa amwalina wa sihhatina innaka anta khairur rahimin. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, sampai ketemu lagi di hari Senin. Selamat berakhir pekan dan berweekend. Ibu silakan berlibur dahulu. Setelah hari Senin kita akan penuhi lagi dengan hal-hal yang luar biasa. Refreshingkan dulu pikirannya. Satu minggu ini, kemudian tetap semangat, tetap barokah semuanya Ibu. Saya mohon batin artinya tindakan yang salah atau tidak pada tempatnya. Insyaallah tetap kita semangat dan dari video Isnin insyaallah kita bersama-sama itu dengan membaca dan majelis bersama umat kita